Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Yang Dia Katakan Tentangmu ke Orang Lain ya. Halo teman-teman semua yang masih stay tune di channelku, thank you banget ya. Dan juga untuk teman-teman yang udah tulis di komen juga, kemarin udah aku coba untuk reply satu persatu ya. Dan juga untuk teman-teman yang baru ya mampir ke channelku, salam kenal semuanya. Oke, kita akan lanjut ya. Aku udah biasanya memberikan 3 pilihan kartu ya untuk teman-teman semuanya. Oke, kita buat 3 pilihan kartu di sini. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Dia ini bisa siapa aja ya. Mau itu kebanyakan sih kayaknya gebetan sih ya yang pada datang ke sini ya. Ataupun pasangan ya. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain, pile nomor 1. Ya. Di sini ada Evil Queen. Oke ya. Kemudian untuk pile nomor 2, yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain ya. Di sini ada Lighthouse ya. Oke, untuk pile nomor 3, yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Di sini ada Protes ya. Oke, di sini ada angka 2, 20 sama 28. Luar biasa ya. Oke, bisa dipilih ya untuk pile 1, 2 dan 3. Aku ngerasa di sini mereka bilang ya yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kebanyakan yang lagi mampir ke channelku ini tampaknya tipikal orang-orang yang morning person gitu loh, yang model-model yang excited untuk menjalani hari, udah tahu apa yang mau diplanningin untuk kedepannya, tipikal orang yang sangat optimis memandang hidup, untuk menjalani kehidupan juga sangat secure ya, dalam artian tuh udah tahu apa yang akan kamu lakukan besok, apa yang ingin kamu dapatkan di masa depan, apa yang ibaratnya semuanya tuh kayak udah terplanning, udah terjadwal. Kamu juga udah tahu apa yang kamu inginkan. Kamu tuh, aku ngerasanya mereka bilangnya ini ya ke orang lainnya, kalau kamu itu tipikal orang-orang yang tadi ya, yang rajin, aku ngerasanya, yang memang hidupnya sehat lah ya. Jadi tidur mungkin nggak subuh gitu ya, kecuali lagi sahur gitu ya. Tidur nggak subuh, habis itu bangun pagi, terus beraktivitas dengan seperti biasanya. Dan juga tipikal orang, kebanyakan di sini kayak orang-orang yang memang sebagai karyawan gitu kali ya di sini, karena kayak kerjanya tuh yang dari itu ya 7 to 5 PM mungkin ya. Jadi aku ngerasa kayak memang pekerja gitu, tipikal orang yang pekerja. Jadi kemungkinan besar kamu juga yang dia katakan tentangmu itu memang orang pekerja keras, orang yang ibaratnya serius lah sama masa depan kamu, serius sama kehidupan kamu orang yang baik-baik gitu ibaratnya ya. Oke, aku ngerasa kayak kamu itu tipikal di sini banyak yang dreamer juga ya. Jadi kamu menjalani hari bukan berarti cuma sekedar kayak robot, tapi memang mempunyai harapan-harapan baik. Setiap kamu bangun tidur itu tuh selalu ada kayak harapan yang kamu coba untuk selalu kamu yakini untuk menjalani hari kamu dengan baik gitu, aku ngerasain ya. Oke, kita mulai ya untuk pile nomor 1 ya. Pile nomor 1, yang dia katakan tentangmu ke orang lain, Evil Queen ya. You deserve sugar, not salt. Jadi kamu itu yang dia katakan tentangmu ke orang lain itu tipikal orang yang kayak yang kayak mudah untuk happy gitu ya, yang tipikalnya itu tahu gitu kamu tuh pengen kebahagiaan yang kamu nanti lah, bukan tentang asam garam dunia lagi, nggak mau tentang pembelajaran lagi yang sakit-sakit lagi gitu. Jadi kamu tuh kayak udah tahu ini tuh waktunya aku sekarang untuk bahagia loh gitu. Dan nggak ada itu pembelajaran lagi, aku udah kenyang ya, udah kenyang pembelajaran, sekarang saatnya untuk aku bahagia. Jadi dia itu mengatakan itu tentangmu ke orang lain. Kamu tipikal orang yang udah kayak ngekat duluan lah kalau orang kelihatan kayak udah mulai nih, udah nyuruh aku sabar, nyuruh aku buat
apa ya, mengambil hikmah dari suatu kejadian gitu ya. Ada baiknya memang seperti itu, cuma ini bukan saatnya gitu. Jadi kamu terlihat seperti itulah ya, walaupun mungkin kamu nggak ngerasa enggak kak, aku nggak kayak gitu. Ini yang dia katakan tentangmu ke orang lain ya, tolong difokuskan ya sama pertanyaannya. Di sini ada angka 2 juga, jadi kamu tuh kayak yang dia katakan ke orang lainnya ya tentang kamu tuh kayak udah siap untuk mempunyai pasangan, udah siap untuk bahagia, untuk apa ya, menikmati hidup gitu ya. Udah deh yang masalah tentang pembelajaran hikmah apa segala macam bijak-bijak udah dilewati kemarin, udah kenyang, udah asin banget ya, kebanyakan garam. Sekarang udah waktunya ya mendapatkan gula-gula lah ya, mendapatkan manisnya hidup gitu. Jadi ibaratnya mereka udah tahu yang kamu inginkan sekarang adalah kebahagiaan. Hal-hal yang kalau minta pengertiannya lah, minta apa nih, mengambil hikmahnya lah dari satu pelajaran, hal kayak gitu, kayak kamu langsung kayak halah gitu. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain kayak gitu, kayak udah, dia udah nggak mau nungguin aku nih, dia udah nggak mau sabar lagi sama aku, dia pengen ya dia happy. Kalau aku nggak bisa nge-provide happiness ke dia, ya dia bakal sama yang lain. Nah, kayak gitu modelnya. Oke, aku akan coba untuk ambil energinya ya. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain, file nomor 1. Di sini ada Cancer. Kemudian di sini ada Mars. Kemudian di sini ada Three of House ya. Jadi di sini aku ngelihatnya yang dia katakan tentangmu ke orang lain itu, kalau kamu sebenarnya kayak lagi apa ya, kalau Three of House ini nih lebih energinya itu lebih ke apa sih namanya, Gemini model, di house-nya Gemini. Jadi aku ngerasa yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kalau kamu itu sebenarnya kayak apa ya, karena pembawaan kamu itu nurturing ya, pembawaan kamu sensitif, kamu tuh butuh kayak semacam seseorang untuk kamu bisa berikan, kamu share kebahagiaan bersama dengan dia. Jadi kamu tuh bukan tipikal orang yang bisa sendiri gitu. Jadi perlu ada seseorang yang bisa kamu curahkan lah ibaratnya, lebih ke arah teman ngobrol, ada teman untuk apa ya, mencurahkan kasih sayang kamu sebagai pasangan ke orang tersebut juga. Jadi ada sesuatu hal yang kamu ingin lakukan, bener-bener kayak apa ya, ibaratnya butuh objek yang bener-bener, atau seseorang gitu lah ya, siapapun yang akhirnya bisa kamu untuk share gitu ya, share your happiness, share your nurturing side atau apapun itu. Jadi kamu tuh lagi pengen menikmati ibaratnya percintaan kamu, nggak mau yang kayak lagi banyak ujian dulu, sabar dulu, nunggu dulu, aduh udah nggak deh gitu. Ibaratnya dia udah ngasih tahu itu ke orang lain tentang kamu tuh lebih kayak gitu sini sekarang gitu. Jadi udah ketahuan lah ya, kamu tuh kayak udahlah, aku udah nggak mau satu lagi, aku maunya 2 sekarang ya, berdua, nggak mau alone lagi gitu. Jadi kamu orang yang kayak udah siap untuk nge-share happiness kamu dengan seseorang gitu ya. Kemudian kamu dibilanginnya memang sensitif, kamu penyayang, dan kamu emang butuh lah seseorang untuk nge-share itu ya. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain, file nomor 1 ya, kamu itu orangnya sangat perasa, sangat sensitif, kamu suka tenggelam dalam perasaan kamu, orangnya sangat penyayang sekali, bahkan terlalu terlalu empatinya terlalu tinggi katanya, suka mellow gitu katanya. Di sini ada The Hermit ya, kemudian ada The Emperor, kemudian ada Ten of Cups. Jadi kamu itu dibilangnya ya, yang dia katakan tentangmu ke orang lain itu, kamu tuh tipikal orang yang
sebenarnya udah bisa ngekontrol emosi kamu sendiri. Yang tadinya kamu sensitif, yang tadinya kamu kan suka terbawa sensitif, suka melo, suka apa, itu nanti di tahap yang sekarang ini udah kamu kayak coba untuk kontrol. Jadi kamu nggak mau terus kayak hanyut ya, hanyut entah dibawa kemana, kamu melo terus, itu kayak kamu udah coba untuk kontrol, untuk stop dulu, kayak semacam gitu. Nggak mau terbawa arus sungai melo, kalau mau ya arus cinta-cintaan, arus sayang-sayangan gitu ya. Ada sesuatu hal yang ingin dicurahkan, nggak mau kayak terus-terusan kebawa perasaannya tuh ke arah yang sedih-sedih, pengennya tuh kebawa perasaan hanyutnya itu ke yang kayak penuh dengan cinta, penuh dengan rasa kasih sayang. Nah, yang kayak gitu-gitu loh, yang ibaratnya kamu dibanjiri bukan tangisan lagi, tapi dibanjiri kerinduan, rasa cinta, kasih sayang ya, yang positif lah ibaratnya emosinya. Jadi nggak yang bikin kamu jadi bermuram durja duileh itu ya aku ngomongnya. Jadi kayak mereka bilang ke orang lain kalau kamu udah pembawaannya kayak happy go lucky lah ya. Kemudian di sini kamu terlihat seperti sudah kayak menyembunyikan perasaan kamu yang sebenarnya, dalam artian kayak udahlah gitu ya, udah tahu yang apapun kesedihan yang lalu udah aku simpan aja di dalam diri aku nggak mau kelihatan sedih lagi, dan aku udah ngambil pembelajaran lah, hikmahnya kemarin gitu ya dengan perasaan aku sendiri. Sekarang aku juga nggak mau terlalu terlihat lagi galau mungkin, atau terlihat sedih, atau terlihat muram yang seperti itu. Jadi itu yang dia katakan ke orang lain tuh tentang kamu. Kemudian yang dia katakan juga kalau kamu itu sekarang udah fokus ya, ingin mencari pasangan hidup yang benar-benar mau dibawa komitmen serius kayak gitu. Jadi di sini ada Ten of Cups ya, yang ibaratnya yang bisa kamu kayak nge-sharing mimpi kamu lah, apa yang kamu inginkan dalam kehidupan, dalam percintaan, tapi benar-benar bisa dibawa secara long term yang bisa membahagiakan. Ten of Cups kan accomplishment ya, completion, yang aku ngerasa lebih ke arah perasaan ya, rasa bahagia ya, apa yang kamu inginkan di dalam harapan kamu akan percintaan. Kamu butuh orang seperti itu gitu yang sekarang ya. Oke, aku akan coba untuk lebih jelaskan lagi ya di sini. Oke, aku ambil channel message ya, yang dia katakan tentangmu ke orang lain, pile nomor 1. Oke. Jadi sebenarnya yang di pile nomor 1 ini tipikal orang yang sebenarnya belum tahu kalau yang kamu lagi dealing ini sebenarnya dia lagi nggak available lah ibaratnya, lagi nggak mau berpasangan, atau dianya memang udah punya komitmen lain. Jadi aku ngerasa kalian tuh nggak tahu, atau beberapa dari kalian udah tahu, karena itu kamu kayak mencoba untuk kayak hengkang dari orang ini gitu ibaratnya, dan mereka merasakan kalau kamu mau pergi dari mereka, ibaratnya seperti itu yang aku rasain. Terus aku ngerasa kayak kamu kayak menangkap sinyal-sinyal kalau mereka itu memang gak available, padahal ya available gitu. Jadi ada yang salah paham juga yang aku ngerasain di sini. Oke, di sini ada I want to be more than friends. Ya. Jadi mereka sebenarnya bilang lah ya ke orang lain kalau misalkan dia itu sebenarnya pengen lebih dari sekedar teman sama kamu kayak gitu. Cuma mungkin
keadaannya lagi banyak tadi ya salah paham atau terlalu banyak asumsi satu sama lain, nggak clear ya secara komunikasi. Kemudian di sini ada I wish things could be different ya, bagi yang kamu pada belum tahu nih, mereka nggak available karena hal-hal yang tadi aku sebutkan ya. Dia berharap ini bukan waktu yang tepat karena sebenarnya mereka sudah ada pasangan gitu ya. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain itu ya, aku berharap keadaan berbeda ya, tidak di saat aku lagi ternyata udah punya yang lain, dianya datang gitu. Jadi sebenarnya mereka juga tertarik gitu loh, dia bilang ke orang lain. Andai saja nggak yang sekarang dia datang, mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin aku bisa sama dia gitu. Oke. Kemudian aku banyakin nih. Oke. Ada yang juga bilang sebenarnya pengen ketemu sama kamu, aku ngerasanya kayak gitu. Pengen ketemu sama kamu, pengen ngobrol, pengen ngasih tahu, pengen silaturahmi gitu ya. Karena ternyata ada banyak kesalahpahaman juga, banyak ketidakkliran secara komunikasi, kebanyakan asumsi kayak gitu-gitu. Dia bilang itu ke orang-orang lain gitu ya. Di sini ada I want you beside me. Jadi tadi untuk beberapa dari kalian, dia sebenarnya pengenin kamu, tapi tampaknya kamu lagi pengen happy go lucky. Mungkin mereka juga takut ibaratnya kamu cuma, kalau ibaratnya mereka ngedeket, nanti sebenarnya kamu lagi pengen happy, nanti mereka malah jadi kayak friendzone atau mungkin jadi TTM, malah jadi cuma buat pacaran dan doang kayak gitu, yang nggak serius, hal-hal yang seperti itu. Padahal merekanya sebenarnya pembawaannya memang pengen serius. Jadi di sini aku nggak ngelihat kayak ada pembawaan playboy atau apa, nggak ada sih di sini. I'm not ready for commitment with anyone, yang tadi aku udah bilang ya. Memang dianya nggak ready, dianya nggak available gitu. Kemudian di sini I'm scared to lose you. Jadi bagi dia yang pengen bareng sama kamu gitu ya, yang tadi aku udah bilang, udah ada beberapa skenario di sini. Dia sebenarnya takut kehilangan kamu, dia bilang itu ke orang lain, dan takut kalau kamunya udah beneran pergi dari dia. Di sini ada lagi my family are taking over my life ya, buat yang kalian memang udah tahu dia udah punya komitmen juga segala macam, memang dianya prioritasnya adalah pasangannya, keluarganya gitu. Jadi aku ngerasa pasangannya dia juga yang saat ini emang udah deket sama keluarganya juga, jadi ibaratnya keluarganya pro kemana dia akan berat di situ gitu. Jadi walaupun punya perasaan ke kamu susah gitu, jadi dia bilang itu ke orang lain. Oke. Aku akan ambil lagi ya channel songnya di sini untuk file nomor 1 yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Oke. Jadi di sini aku ngerasa beberapa dari kalian yang tadi ya, dia bilang mau sampai kapanpun bakal aku tunggu dia, mau sampai kapanpun aku bakal kejar dia. Itu ada beberapa dari kalian yang dia sudah bertekad, dia bilang itu ke orang lain seperti itu. Oke, di sini ada I'll go to you like the first snow, Ailey ya. Ini bahasa Korea yang aku bahasa Indonesiain ya. Ini lagunya. Dalam keabadian yang gelap, dalam penantian yang panjang, kau datang padaku seperti sinar matahari. Luar biasa. Jadi ini ya yang orang-orang yang sebenarnya punya perasaan sama kamu, tapi tampaknya memang waktunya nggak tepat, dan ya dia bakal menunggu waktu itu datang kayak gitu aku ngerasa. Dan ibaratnya kan first snow itu kan setahun sekali lah ya. Aku ngerasa ini kalian dealing sama orang yang emang susah ditemui, entah itu jarak, entah itu momen setahun sekali gitu aku ngerasanya. Soalnya ini dalam keabadian yang gelap, dalam penantian yang panjang, jadi kemungkinan besar udah bertahun-tahun kau datang padaku seperti sinar matahari. Jadi kamu tuh kayak semacam blessing dari universe tiba-tiba datang buat dia, dimana dia hidupnya sangat gelap ya. Tiba-tiba ada
kepribadian kamu yang mungkin periang, yang penuh dengan optimis, sangat penyayang, berbeda dengan orang-orang sekitar dia mungkin cold, yang mungkin ganas-ganas gitu, yang makan orang gitu kali ya. Oke, di sini ada jatuh hati Raisa. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Jadi ini aku ngerasa masih sama nih ya. Dia bilang ke orang lain kalau kamu punya cara pandang yang wow banget, dan dia suka banget cara kamu ngomong, cara kamu berpendapat, cara kamu mengutarakan pendapat kamu, cara kamu berkomunikasi, bagaimana kamu akhirnya menginspirasi, hal-hal yang seperti itu dia ngerasa wow jarang ini gitu, dan aku pengen banget ibaratnya menghabiskan waktu bersama orang seperti kamu, kayak gitu. Dia bilang itu ke orang lain ya. Kemudian di sini ada mendendam Marcel ya. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Jadi di sini memang dia ngerasa kalau misalkan kira-kira bakal ada kesempatan lagi nggak ya gitu ya, karena waktunya memang nggak tepat, dan aku mungkin sekarang bersama dengan orang lain, atau kamu malah jadi lagi bersama dengan orang lain gitu ya. Walaupun ibaratnya masih ada yang saling sayang, saling suka gitu ya. Di sini aku ngerasanya dia bilang ke orang lain kalau kayak semacam perasaan yang nano-nano gitu, mau bertahan tapi gimana, mau lanjut tapi gimana gitu, ngestak gitu ya. Kadang dia suka marah sendiri, marah sama keadaan, marah sama dirinya sendiri, marah sama kamu gitu ya. Mungkin kamu jadi pengennya ya udah, kok kamu nggak bisa happy sama aku, nggak bisa memberikan kebahagiaan untuk aku, kamu harus memberikan bahagiaan kepada pasangan kamu atau siapapun prioritas kamu di hidup kamu, ya udah aku bakal happy sama orang lain. Aku ngeliat dia tipikalnya cukup protect dengan apa yang dia udah ngerasa, udah kena di hatinya. Jadi dia pasti jealousan untuk itu, dan egonya lumayan tinggi. Jadi agak serba salah juga kan kalau nurutin orang kayak gini. Kamu pun nggak bisa melulu akhirnya mengorbankan diri kamu untuk ngikutin kemauannya dia, egonya dia. Jadi ya keadaannya memang serba salah gitu. Kemudian di sini ada tegar ya Rosa. Jangankan ingin ku tersenyum tak ada gairah, ku ingin selalu bersamamu, kini ku resah diriku lemah tanpamu. Jadi dia bilang ke orang lain gitu ya. Pembawaan ketika kamu sudah hilang dari hidupnya gitu ya, membuat kamu tuh jadi hidup nggak terlalu bersemangat lagi gitu ya, kayak nggak ada gairah hidup ini gitu ya. Pengen banget ketemu sama kamu, kangen banget ketemu sama kamu, jadi pembawaannya jadi resah mulu kayak gitu. Dan di sini juga bisa vice versa ya. Oke, kemudian satu lagi yang dia katakan tentangmu ke orang lain ya, yang dia katakan tentangmu ke orang lain, Paul nomor 1. Oke. Di sini ada I experience love whenever, wherever I go. Oke. Kita baca bareng-bareng. Love is everywhere and I am loving and lovable. Loving people fill my life and I find myself easily expressing love to others. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain tadi, kamu akan ibaratnya mencintai siapapun yang ibaratnya ready untuk berbagi kebahagiaan bersama dengan kamu gitu. Nggak akan nunggu-nunggu dia lagi gitu. Jadi nggak akan ibaratnya nggak akan membatasi diri kamu gitu ya dengan siapapun. Jadi dia bilang ke orang lain kalau kamu tuh udah siap menetas gitu ya, siap menetas dan akhirnya bisa belajar terbang dan akhirnya terbang. Jadi kamu orang yang udah ready for love ya, ready for relationship. Dan pembawaannya tuh kayak lagi mau melakukan adventure ya, awal mula gitu yang ibaratnya. Dan dia bilang ke orang lain kalau
kamu itu udah masuk ke energi yang kayak aku tuh cantik loh, aku tuh seksi loh, aku tuh pinter loh, aku tuh bagus loh, aku tuh wow gitu ya. Ibaratnya kalau ibaratnya kamu nggak bisa ngasihin something ke aku, ya udah, aku yakin kok orang-orang yang lain banyak ada yang masih tertarik sama aku gitu. Jadi pembawaannya kamu tuh lagi kayak gitu energinya, dia ngomong itu ke orang lain tentang kamu, yang ibaratnya kamu sedang terbuka banget ya untuk dekat sama siapapun, terbuka banget menikmati hidup dan kebahagiaan dengan siapapun. Dan di sini memang pembawaan kamu kayak mengekspresikan bentuk-bentuk cinta banyak banget gitu, entah itu ke teman-teman kamu, ke calon pasangan kamu nantinya gitu kan, gimana dianya bisa tenang gitu ya, dia punya perasaan sama kamu tapi nggak bisa nge-provide, mungkin ya keadaannya tidak memungkinkan sekarang, artinya nggak tenang juga, tapi kamu juga lagi butuh gitu ya, ibaratnya kamu lagi butuh gula, dia nggak punya gula, ya kamu pasti nyari dong ke orang yang bisa memberikan kamu gula gitu. Dan makanya sebenarnya resah di hatinya gitu ya, aduh dia bakal nemuin gula di mana, dan berharap kamu nggak nemuin gula itu sampai waktunya mereka bersama dengan kamu tiba. Ada pembawaan yang seperti itu. Jadi dia katakan tentangmu gitu kan ke orang lain, ini kamu lagi di energi seperti ini. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan link klik ya, dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ingin cobain ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam aku, jadi monggo jadi cobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, untuk kali ini kita fun reading lah ya ibaratnya, jadi nggak terlalu depth banget, biar teman-teman juga ada rilisnya lah ya di kepala, nggak intens amat. Oke ya, oke, kita lanjut ya di sini ya. Untuk file nomor 2 yang dia katakan tentangmu ke orang lain, Lighthouse. Oke, don't doubt your worth, I'm always enough. Tuh ada tulisannya, ada angka 20, luar biasa. Biasa completion tuh 10, kamu 20, double banget. Jadi kamu di sini memang yang dia katakan tentangmu ke orang lain udah ngerti banget ya self worth kamu, apa yang kamu pantas untuk dapatkan gitu. Dia ngasih tahu ke orang lain kalau kamu tuh sekarang udah mulai strict, udah mulai tegas, udah mulai ya nggak, ibaratnya nggak galau-galauan lah ya, karena yang mungkin yang biasanya kamu yang suka ngejar-ngejar jadi nggak ngejar-ngejar, biasanya kamu coba untuk cari perhatian jadi enggak, jadi kamu udah kayak kuat dengan diri kamu sendiri aja gitu. Di sini kamu terlihat lagi growing gitu, lagi bertumbuh, seperti tanaman-tanaman ini ya, entah akhirnya kamu jadi apa ini, tanaman kecil, tanaman yang menggantung, tanaman yang besar, apapun itu, kamu lagi mencoba untuk mencari semacam pencerahan juga, dan keajaiban yang bisa kamu dapatkan lah ya di dalam diri kamu. Kamu sedang kayak menikmati diri kamu sendiri, dan kamu lagi coba untuk mempelajari diri kamu sendiri gitu. Kamu lagi mencoba untuk membuka lah ya, di sini ada box hadiah gitu ya, yang nggak tahu itu isinya apa, mencoba untuk ya membuka bungkus kado itu dan melihat apa sih isinya di dalam diri kamu kayak gitu, apa yang bisa bertumbuh, apa yang bisa ibaratnya kamu mencari hikmah dari pembelajaran kamu yang ada efeknya ke diri kamu juga, tentang hal-hal yang magical di diri kamu. Kira-kira kamu pengenin apa untuk masa depannya nanti kayak gitu, dan kira-kira apa yang kamu harapkan tentang percintaan. Aku tuh kalau kayak gini inget-inget kayak mistletoe gitu loh, yang tanaman yang katanya tuh kononnya ya, yang kalau ibarat kita apa ini, kiss sama orang yang sangat disayangi, di situ di bawah under mistletoe tuh nanti jadi kayak kiss, semacam true love kiss gitu loh, yang model-model kayak gitu. Jadi
ada mitos-mitos seperti itu. Jadi kamu udah tahu nih kalau ketika kamu mencari pasangan tuh yang bisa menghargai kamu tentunya, yang bisa melihat kalau kamu itu bernilai gitu. Jadi mereka itu ya yang dia katakan tentangmu ke orang lain seperti itu. Kamu udah punya semacam healthy boundaries, sudah punya semacam list lah ya. Kalau kamu udah melihat ada gelagat-gelagat nggak jelas, kamu kayak nyuekin gitu loh modelnya. Ya, nyuekin, nggak banyak ngomong gitu ya. Nih, kamu dipunggungin modelnya kayak cuek aja gitu. Kamu sibuk dengan diri kamu sendiri dan nggak banyak nge-entertain mereka gitu. Mungkin biasanya selama ini kamu suka nge-entertain mereka ya. Mereka tiba-tiba butuh curhat, langsung standby ya 24 jam, 1 kali 24 jam ya, udah kayak apaan gitu ya. Untuk kali ini enggak gitu. Jadi ada hal yang berubah dari diri kamu ya. Bagus, pertumbuhan yang bagus. Oke, kemudian energinya aku mau tarik yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Di sini ada Five of House ya. Kemudian di sini ada North Node. Dan di sini ada Aquarius. Halo Aquarius, mungkin kamu juga dealing sama Aquarius ya di birth chartnya. Oke. Jadi di sini aku ngerasanya yang dia katakan tentangmu ke orang lain itu, kamu sedang ada di tahap apa ya, kayak semacam, kalau five of house itu tuh kayak semacam di naungan Leo gitu, tentang pride yang aku ngerasain. Jadi idealnya orang yang mencintai kamu harus menghormati kamu, dan kamu udah kayak matokin nih pride-nya kamu nih, ibaratnya yang selama ini entah berceceran di mana ya, udah kamu ibaratnya pride kamu udah berserakan kemana-mana, udah diinjek-injek orang selama ini, kayak nggak dianggap, kayak nggak dihargain. Kali ini kamu kayak mengambil lah ya, ibaratnya pride kamu yang berserakan itu, berceceran jatuh di mana aja, dan kamu mencoba untuk nge-build kembali dan ibaratnya menyelamatkan diri kamu sendiri, menyelamatkan pride kamu sendiri, menggenggam itu. Ibaratnya kamu udah tahu tuh ya, rasanya nggak enak banget ketika pride kamu tuh berserakan, yang entah berjatuhan dan berceceran di mana-mana. Kali ini kamu yang menyelamatkan diri kamu sendiri gitu ya, sampai susah ngomong tuh. Jadi kamu akan coba untuk bawa pride kamu untuk masa depan kamu juga. Jadi kayak semacam standar, kalau kamu nggak bisa berlaku yang sopan sama aku, yang bisa menghargai aku, ya udah, kita nggak usah ada komunikasi, nggak usah ada hubungan, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kalau kita nggak hubungan juga, kalau kamu ternyata nggak ngargain aku, kayak semacam kayak gitu. Jadi udah ada semacam idealnya lah. Hubungan ideal itu ya harus saling menghargai, harus saling menghormati. Kalau kamu nggak bisa menghormati aku, ya udah gitu ya. Jadi kayak semacam tampaknya kamu yang mereka katakan ya tentangmu ke orang lain, kamu udah mulai nyuekin mereka gitu ya, udah nyuekin dia gitu ya, karena kamu udah asik sendiri dengan diri kamu sendiri. Mungkin ada satu kejadian yang bikin kamu ngerasa nggak dihargain atau nggak dihormatin, yang bikin kamu ngerasa kayak nggak ada yang dianya mungkin nggak peduli atau apapun. Jadi cuma kamu yang bisa diandelin untuk bisa menyelamatkan diri kamu sendiri gitu, karena mungkin kamu nggak dapat penghormatan itu dari dia. Jadi kamu kayak mengambil kehormatan kamu sendiri gitu, kamu yang menetapkan itu. Jadi langsung kayak semacam tegas gitu tiba-tiba kamu, yang biasanya sangat yang biasanya sangat warm gitu, yang sangat friendly, tiba-tiba kamu entah ada di mana ya jadi dingin gimana gitu. Yang biasanya ada suara, yang biasanya suka ada chat, sekarang enggak, yang kayak gitu. Oke, yang dia katakan tentangmu ke orang lain.
Kalau kamu tuh lagi semacam proses tadi pertumbuhan ya, pertumbuhan diri, lagi sibuk dengan pikiran kamu sendiri, lagi sibuk introspeksi diri, itu yang dia bilang. Oke, di sini ada Knight of Cups ya, Two of Swords, dan di sini ada Nine of Wands, kan. Jadi mereka itu ya, dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu tuh lagi bener-bener ini ngasihin pagar tuh, kayak pagar kayak gini ya nih, ke orang-orang di sekitar kamu gitu. Kamu kayak lagi nggak mau tahu, kayak semacam nyuekin lah ibaratnya, nggak mau tahu atau nggak mau apa ya, berpikiran logika atau apapun itu yang pakai pikiran, nggak mau. Kamu lebih pengen kayak memberikan waktu untuk diri kamu sendiri, untuk perasaan kamu, memproses semua ini. Tampaknya memang ada semacam kesakitan yang kamu lagi rasakan, entah itu penghinaan, merasa tidak dihargai, dihormati. Jadi kamu tuh kayak butuh gitu text time untuk tadi, akhirnya kamu nggak peduli siapapun yang kamu lihat di depan mata kamu, siapapun apa yang kamu hadapi secara logika, secara real. Mau itu nanti ada malaikat datang terusnya, ayo kita nikah, ayo kita pacaran, atau apa yang sangat manusia, udah kayak setengah malaikat juga, kamu nggak peduli. Karena kamu ngerasa ini waktunya untuk diri aku sendiri, yang sama ini udah aku buang demi aku memberikan perhatian ke orang lain, demi aku ngehargain orang lain, sampai aku rela gitu ya, kehormatan atau ya itu pride kamu ibaratnya berceceran, berserakan, gak dihargain gitu ya, udah dianggap sampah gitu. Nah di sini kamu kayak semacam tadi menyelamatkan diri kamu sendiri, menyelamatkan kehormatan kamu sendiri, kamu ambil lah ibaratnya ya, penghormatan dari orang-orang lain gitu ya, yang seharusnya bisa menghormati kamu, taunya enggak gitu. Kamu ambil itu semua yang udah berserakan, dan kamu ya lagi nge-building itu lagi, entah itu akhirnya nyulam, entah itu ngerajut atau apapun itu ya, intinya mencoba untuk proses healingnya dulu. Dan kamu sekarang nggak mau tahu tuh, kayak pembawaannya lagi defensif, lagi nggak mau tahu lah apapun yang di depan kamu segala macem, nggak peduli gitu. Ingin memperdulikan diri kamu dulu sendiri, ingin menyelami. Di sini ada air ya, kelihatan tuh ada air, ada bulan ya. Bulan itu lebih ke arah divine feminim, kalau matahari itu lebih ke arah divine maskulin aku ngerasanya. Dan di sini udah ada airnya juga, ada reflection juga ya. Jadi di sini ingin menyelami perasaan kamu sendiri, nggak peduli tentang apapun yang berbau logika. Misalkan kamu ternyata dapat alasan nih, iya aku nggak menghargain kamu saat itu karena bla 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 bla, yang masuk akal lah ya, nggak peduli. Udah sakit mah sakit aja kemarin, ngerasa nggak dihargain, udah keburu gitu robek gitu ibaratnya. Kamu kayak udah keburu berserakan lah, itu harga diri aku gitu, dan aku butuh waktu untuk diri aku, modelnya seperti itu. Itu yang dia katakan nih tentang muka orang lain. Terus yang dia katakan tentang muka orang lain, kalau kamu itu bener-bener kayak apa ya, menelaah lah, kayak menapak tilas lah ya menapak balik gitu ya kilas balik gitu ya, susah banget ngomongnya, kayak semacam kilas balik gitu. Kalau sebenarnya selama ini kamu memperjuangkan cintanya itu caranya udah sehat belum, udah bener sih atau belum, atau kamu memang too much yang terlalu memperjuangkan cinta sedangkan orangnya mungkin diam di tempat atau bahkan tidak melakukan apa-apa, atau bahkan ketika kamu memperjuangkannya orang itu kayak nggak ngehargain gitu ya apa yang kamu sudah perjuangkan. Misalnya kamu sangat memperjuangkan, kamu ibaratnya mengambil kitab suci ke barat gitu udah kayak kerasakti ya, kamu tahu kan itu ada berapa ujian ya kan. Lagi-lagi aku contohnya kerasakti ya, kemarin kerasakti, ini kerasakti. Jadi ibaratnya kamu tuh sudah mengarungi ujian ya untuk mengambil kitab suci di barat gitu. Kamu tahu kamu harus ngelewatin berapa banyak siluman, halangan, rintangan ya ibaratnya. Susah banget gitu bisa sampai mendapatkan kitab suci ke barat gitu. Dan kamu akhirnya kasih itu kitab sucinya
ke orang yang kamu inginkan, ke dia ini gitu ya, dan ternyata tidak dihargain, dilempar begitu saja, atau tiba-tiba dibuang begitu saja, tiba-tiba kayak ini kitab suci untuk kamu, oh gitu, dan ibaratnya kayak nggak dianggap begitu ya kan. Ya ibaratnya ya retak lah ya hati kamu ya. Mau itu akhirnya dia ngasihin alasannya, iya oh alasannya aku beneran nggak tahu ternyata itu kitab suci dari barat toh ya gitu ya, mungkin ada salah paham gitu, atau enggak oh aku emang nggak butuh gitu kitab suci di barat, kan itu ilmunya kan ilmu apa, aku kan bukan apa ini ya, butuh ilmu yang ada di kitab suci itu. Jadi ya menurut aku itu ya nggak berarti buat aku ya, walaupun itu berarti buat kamu bukan berarti buat aku, hal-hal yang seperti itulah. Jadi apapun yang dikatakan secara logika, alasan apapun secara logika nggak mempan ke kamu. Jadi dia bilang yang dia katakan tentangmu ke orang lain seperti itu karena kamu udah benar-benar tuh berjuang mencari kitab suci ke barat. Di saat kamu udah berjuang sampai akhir, kamu mempersembahkan itu ke orang ini, ternyata nggak berarti apapun, nggak, ibaratnya nggak ada penghormatan, nggak ada penghargaan yang kamu dapat gitu deh. Jadi makin berserakan deh tuh ya hati kamu ya, harga diri kamu makin berserakan. Itu yang aku rasa, ada energi yang sangat gitu ya. Oke, lanjut. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain ya, yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Oke. Jadi dia ternyata ada pembawaan yang kayak semacam apa ya, ngaku gitu lah ke orang yang lagi dia ceritain ini tentang kamu lah ya. Aku tuh sebenarnya takut gitu. Jadi di posisi keadaan itu ngomong ke orang lain, aku tuh sebenarnya takut. Keadaannya aku juga nggak bisa berpikir jernih gitu. Jadi aku berpikir sebelum ibaratnya kamu itu mematahkan hatinya dia atau mengecewakan dia karena mungkin gak sesuai dengan harapan dia juga di kepalanya dia, lebih baik ya gak dijalanin aja gitu. Lebih baik ya kayak semacam digantung gitu aja ya, lebih baik gak mengatakan apapun atau tidak berlaku apapun gitu. Sedangkan kamu mungkin butuh feedback setelah kamu berjuang dari ya itu ya, mengambil kitab suci ke barat itu kayak keras sakti ini analogi ya Oke. Udah sampai ngelewatin segala halangan rintangan ya semuanya, terus ya tiba-tiba kamu ngasihin cuma dianggapnya cuma sekedar, bahkan cuma diam aja mungkin dia itu bikin kamu sakit hati, kayak nggak dihargain. Itu sebenarnya dia ngomong ke orang yang lagi dia katakan tentang kamu nih, aku tuh sebenarnya di saat keadaan itu lagi nggak berpikir jernih, dan sebenarnya aku juga takut sebelum ibaratnya sebelum kamu ya itu yang ngecewain dia atau bikin dia harapan dia jadi apa ini kayak semacam melambung ke angkasa, entah akhirnya kemana, dan dia nggak bisa dapetin harapannya. Ya mendingan dia sendiri yang langsung kayak mendingan nggak ada gitu, mendingan kamu nggak perlu kasihin kitab suci itu ke aku, mendingan nggak ada momen-momen ini. Jadi aku cut aja dari sini daripada nanti resikonya lebih besar untuk hati aku kecewa atau patah gitu. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, sebenarnya kamu udah berjuang dan dia tahu, tapi dia takut, dan akhirnya ya mau gak mau kayak terkesan kayak dia ya jahat sama kamu gitu, padahal dia egois aja dia nggak sekuat kamu untuk bisa tawakal atau akhirnya membiarkan hatinya ada resiko sakit gitu. Oke, di sini ada I couldn't let you get close to me. Kok pas banget aku baru ngomong astaga. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya, aku kalau ngejelasin itu nggak
nggak aku buka dulu lah kartunya gitu. Ibaratnya aku mau mendalami yang aku tangkap dulu informasinya, baru aku buka kartunya. Pas banget kan confirmation cardnya. Jadi dia nggak dia bilang ke orang lain gitu ya, kalau misalkan dia itu memang nggak bisa ngebiarin kamu terlalu dekat sama dia gitu. Hatinya itu sensitif banget gitu, pakai banget nget mungkin lebih daripada kamu, atau mereka udah terlalu trauma, atau dia udah terlalu trauma, terlalu luka gitu, dan nggak siap kalau ada keadaan-keadaan seperti itu ya. Kemudian di sini ada just being near you is intoxicating. Jadi satu, ibaratnya deket kamu ya, ketemu sama kamu, ketika keep in touch sama kamu, dia tuh kayak ada semacam pembawaan edik yang sebenarnya dia udah pernah rasain ya dari kamu. Di sini kamu sebagai lighthouse loh ya, rumah cahaya gitu ya, ibaratnya kayak semacam apa ya, kalau aku lupa tuh namanya apa tuh yang ada di pelabuhan. Kadang suka lupa istilah bahasa Indonesianya ya, kayak semacam mercusuar gitu ya. Aku ngerasanya itu kan ada kayak lampu yang terus ya ngasihin kayak semacam apa tuh, lampu di mercusuar yang terus ngasih aba-aba ke kapal gitu, oh kesini kayak gitu, atau apapun itu. Nah sama ini tampaknya dia selalu melihat itu ke kamu lagi available, lagi ada atau enggak, atau gimana. Energi kamu tuh sebenarnya dia ngerasain kayak semacam bikin dia edik gitu, ada semacam zat adiktifnya. Oke, jadi dia sebenarnya agak takut ketika membiarkan kalau diri kamu tuh beneran secara intensif, atau daily life-nya dia, real life-nya dia itu harus ada kamu, karena dia sebenarnya sangat rentan perasaannya dan gak siap kalau akhirnya kamu masuk dan tiba-tiba kamu pergi begitu aja gitu. Dia takut gitu. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kalau kamu pembawaan kamu sangat dampaknya positif banget, tapi ya bikin candu buat dia. Dia ngerasa takut kalau bakal nanti ada kayak semacam ketergantungan, harus ada kamu di hidupnya dia, dan tiba-tiba kamu menghilang begitu saja, dia belum siap gitu. Mendingan di keadaannya sekarang kayak gini gitu katanya. Tapi pas satu tiba-tiba kamu muncul membawa kitab suci dari barat, dia langsung wow gitu. Sebenarnya sangat tersanjung dapat kitab suci dari barat dari kamu gitu, tapi sekaligus takut juga gitu ya. Apa yang kamu bisa dapatkan ternyata sama kayak yang didapatkan Kerasakti gitu. Ternyata kamu sakti banget ya, bisa ngelewatin semua halangan, rintangan, dan siluman-siluman itu gitu ibaratnya gitu. Dia ngeri-ngeri sedap gitu loh. Oke, yang dia katakan tentangmu ke orang lain, pal, nomor 2. Oke ya, aku tutup. Jadi dia bilang dia keadaannya sekarang ini bukan keadaan yang lagi pengen yang kayak semacam terlalu serius kayak gitu-gitu, bukan waktunya gitu. Dia bilang ke orang lain gitu. Sedangkan kamu pembawaannya serius banget, datang membawa persembahan kitab suci dari barat, kan luar biasa ya, atau enggak pusaka gitu ya, pusaka negeri gitu dikasihin ke kamu. Kayak kamu tuh udah bener-bener kayak sebutannya, kayak pangeran yang datang dari negeri yang jauh bawa upeti untuk ngikutin kayak semacam kompetisi gitu ya, sayembara memenangkan seorang putri gitu lah pembawaan kamu. Ngeri mereka teh ya, jadi keluar tuh bahasa Sundanya. Oke, jadi pembawaannya itu kayak gitu. Dianya udah ketakutan sendiri. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu seserius itu ke dia dan sangat memberikan yang terbaik untuk dia gitu. Dia langsung, kenapa nggak ngasihin aku datang-datang bawa bakso aja, bakso lagi kan analoginya bawa somai gitu ya. Kenapa jauh-jauh datang kasihnya kitab suci dari barat, kan aku jadi deg-degan gitu katanya. Oke, di sini ada I can't wait to see you ya. Dia bilang sebenarnya pengen ketemu sama kamu lagi, pengen ngerasain
ya inilah ya, dia sebenarnya kan edik sama kamu, ada semacam ketergantungan yang selama ini dia rasakan dengan adanya kehadiran kamu di hidupnya dia gitu. Kemudian di sini ada I'm not ready ya, yang tadi dia belum siap lah dengan berbagai macam ya tadi lah ya, apa ini, persembahan kamu, upeti kamu dari nun jauh sana gitu, yang terlalu serius gitu. Dia masih lagi pengen mendaki gunung lewati lembah gitu, masih pengen happy, pengen menikmati hidup, nggak mau yang langsung tiba-tiba jeder ada orang datang bawa upeti terus ya besoknya nikah. Dia nggak mau yang langsung buru-buru kayak gitu. Oke, di sini ada meet in person. Oh, pas banget tuh ya sama ini tadi. Dia pengen banget bagi kamu yang mungkin belum ketemu ya secara langsung, dia pengen ketemu sama kamu gitu. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain juga ini sebenarnya salah satu harapannya kamu juga kan, pengen ketemu dia langsung gitu. So, di sini ada I'm taking my time, we have all the time in the world. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kalau misalkan ya udahlah gitu ya, dia bilang ke orang lain tuh, aku sih pengennya slow aja, tapi mereka tuh kayak pembawaannya kayak buru-buru aja gitu. Aku nggak siap kalau misalkan mereka udah punya semacam harapan yang serius banget ke aku, padahal aku lagi masih pengen have fun seperti ini gitu. Jadi kayak pembawaannya udah beda energi kaliannya gitu. Jadi lebih baik dia ngekat sebelum ini terlampau serius, modelnya seperti itu. Oke, aku akan ambil channel songnya juga di sini ya. Channel songnya yang dia katakan tentangmu ke orang lain, yang dia katakan tentangmu ke orang lain. File nomor 2. Oke, yang dia katakan tentangmu ke orang lain, file nomor 2. Dia sebenarnya kangen sama kamu gitu. Jadi kayak kangennya tuh agak lebay sih menurut aku. Kenapa aku ngomongin lebay? Karena kalau orangnya memang sangat nggak mau terlalu apa ya, attach sama kamu, dia ngelihat kamu kayak perasaannya tuh kayak terenyuh loh, kayak terenyuh terharu, mungkin agak-agak bikin matanya jadi berair gitu ya, berair terharu gitu. Jadi kayak apa ya, kayak semacam ya ampun gitu, ada perasaan kayak gitu yang aku rasain, kayak nggak bisa, kamu tuh sesuatu hal yang kayak nggak bisa dia tolak gitu loh, bener-bener edik gitu. Seakan dia tuh kayak nggak punya kontrol atas dirinya sendiri ketika ada kamu, ketika kamu nyamperin, ketika kamu datang membawa kitab suci dari barat gitu ya. Wow banget gitu, sama ini aku selalu dikasihnya somai atau batagor, kenapa kamu tiba-tiba bawa kitab suci dari barat persembahan untukku gitu. Langsung terkesima gitu, yang langsung wow gitu ya, sangat membuat kamu tuh jadi beda dari yang lain levelnya gitu, yang sangat berkesan, yang sangat terbaik gitu. Nggak ada loh orang yang memberikan penghormatan ke aku tuh sampai sejauh ini, cuma kamu gitu. Oke, di sini adakah dia Denny Didan. Di saat ini diriku pun merasa getar asmara dalam dada, ya kan? Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu udah membuat dia jatuh cinta sama kamu. Deg-degan ketemu sama kamu ya, bergetar ya dadanya ya kalau ketemu sama kamu. Oke, udah nggak bisa dikontrol gitu ya, mungkin jadi salting, mungkin jadi kikuk, mungkin jadi kayak otaknya terhenti gitu ya, ada sesuatu hal yang bikin dia jadi tercekat gitu ketika ada kamu atau tentang kamu yang berhubungan dengan kamu lah ya. Kemudian di sini ada beranjak pergi BLP ya. Hati ini telah beranjak pergi meninggalkan dirimu dalam masa laluku, nanti kau akan sadari hanya wangiku yang abadi. Jadi ini adalah diri kamu yang tadi ya, kamu udah mulai cuek, kamu udah yang kayak aku jauh-jauh ya pergi mencari kitab suci ke barat demi kamu. Aku sudah memberikan yang terbaik dan kamu ternyata malah itu ngebuang kitab sucinya, atau ternyata kamu bilang kitab suci itu tidak berarti
ya sudah gitu. Jadi kayak kamunya dia bilang ke orang lain kalau kamunya udah move on, pergi dari dia karena nggak tahan, nggak dihargain separah itu gitu. Kemudian di sini ada if I got you, Alicia Keys, cause some people want it all, ya, but I don't want nothing at all if I got you baby. Jadi sebenarnya pembawaan dari ini aku ngerasanya bukan tentang dianya aja nih. Aku tadi mau naruh sini tapi kayaknya ini kamu deh. Kayak pembawaan orang yang aku nggak peduli. Ada orang yang lebih keren, lebih sukses, lebih dekat, lebih dengan banyak aspek. Itulah ya, aku nggak peduli gitu. Aku ngerasanya attach-nya ke kamu. Aku ngerasanya jiwanya terkoneksi sama kamu. The one and only cuma kamu. Gitu. Jadi di sini kamu sampai sejauh itu ya, mengambil kitab suci ke barat, ngelewatin berbagai macam siluman gitu ya. Ibaratnya harus menghabiskan banyak waktu untuk memperjuangkan itu semua gitu ya, sampai akhirnya kamu kasih kitab suci itu ya ke apa ini sebutannya ya, ke dia gitu. Dan tiba-tiba nggak dihargain, ya udah zong aja gitu. Padahal kamu sudah berharap segininya gitu. Dia bilang itu ke orang lain kok kamu udah sangat berharap dan udah sangat begini, benar-benar menganggap kalau dia itu sangat berarti lebih dari apapun gitu. Dan dia bilang kalau ke orang lain kalau kamu tuh memang pengen serius sama dia, cuma sama dia gitu. Kemudian di sini ada Eyes on Me, Faye Wong ya. Shall I be the one for you who pinches you softly but sure. Jadi di sini dianya sebenarnya tadi aku udah bilang kan takut. Dia bilang ke orang lain, aku tuh takut. Jangan-jangan ya udah nanti ujungnya dia nggak akan setia kayaknya sama aku. Nanti kalau dia udah dapetin aku, udah tahu aku yang sebenarnya, juga nggak akan ngelihat kayak aku sangat berarti sampai segitunya. Boro-boro dikasih kitab suci ke barat, dikasihin bakpao aja enggak mungkin gitu. Jadi ibaratnya itu tadi cuma analogi ya. Ibaratnya sangat berarti sampai yang hal-hal yang biasa aja mungkin aku nggak bakal dapetin gitu. Mendingan sekarang gitu dia ngelihat aku yang kayak wow gitu ya. Terus aku dikasihin yang wow juga. Ini kan memori terbaik dalam hidupku malahan ya. Nggak ada loh orang yang sampai segininya sama aku gitu ya. Hanya dia aja yang memberikan memori terindah gitu. Kalaupun akhirnya aku nggak sama dia, seenggaknya aku punya memori yang luar biasa di hidup aku tentang dia gitu. Jadi yang dia katakan tentang muka orang lain ya, kamu sebenarnya jauh lebih berani dengan berbagai macam resiko, sedangkan ya dia kurang bisa seberani kamu gitu ya. Oke, yang terakhir yang dia katakan tentang muka orang lain. Oke ya. Di sini ada as I say yes to my life, as I say yes to life, life say yes to me. Yes ya. Oke. Life mirrors my every thought. As I keep my thought positive, life bring to me only good experiences. Jadi mereka bilang nih ya, dia katakan tentang muka orang lain seperti ini. Kamu itu tipikal orang yang selalu positif memandang hidup seberat apapun. Selalu yes, jarang ngomong no yang ya rata-rata mereka gitu no soalnya. Sedangkan kamu kayak keterbalikan dari itu semua. Dan di sini kamu itu pembawaannya karena suka memanifestasikan hal yang baik, positif terhadap hidup gitu ya. Malah akhirnya menuai hal yang baik juga gitu. Walaupun itu mungkin ya tadi ya ada yang bikin kamu jadi sakit hati jauh-jauh ya, ibaratnya berjuang ya untuk mendapatkan kitab suci ke barat kayak keras sakti gitu. Terus ya ketika dapet susah payah tiba-tiba nggak dihargain, kamu ngasihin kitab suci itu ke orang yang kamu mungkin sukai gitu ya. Kemudian kamu masih bisa walaupun ya ada pasang surut lah ya perasaan kamu yang kayak
bikin kamu down atau apa, sedih atau apapun kayak gitu, kamu tetap nggak cuma ke arah sedih aja gitu ya, tetap ada proses sedih, tapi nanti ujungnya kamu selalu mengambil hikmah gitu ya, mengambil hikmah dan melihat kejadian itu sebagai salah satu pengalaman hidup kamu gitu, yang bikin kamu jadi ya lebih positif lagi, lebih bijak lagi gitu. Bahkan bukan kayak mereka yang harusnya tambah takut, tambah trauma ya dengan apa yang sudah terjadi kayak gitu, pembawaannya jadi takut untuk lebih percaya sama orang, kayak gitu-gitu, kamu malah jadi lebih percaya sama keajaiban, lebih percaya sama orang, lebih positif lagi setelah keadaannya model seperti ini. Bahkan walaupun akhirnya attention kamu nggak ke mereka lagi gitu, kamu jadi udah tahu, oh dia nggak bisa aku investasikan apapun nih karena dia ternyata kurang bisa menghargai aku. It's okay, aku nggak akan coba untuk kayak ya bikin demo, protes atau apapun gitu ya untuk menuntut hakku. Aku sudah memberikan ya kitab suci dari barat gitu ya, sangat berharga gitu ya, dan dia ternyata udah nggak ngasih apa-apa, terus malah nggak ngehargain juga perjuangannya kamu gitu, nggak nganggap apa yang menurut kamu berarti gitu ya, kayak kitab suci tuh kamu bener-bener kamu perjuangin gitu kan, ini kan contoh analoginya lah ya. Terus ya ternyata buat mereka itu nggak penting juga tuh kitab suci, buat apa yang kayak gitu-gitu. Kamu jadi kayak apa ya, harusnya tuh sangat trauma atau sangat jadi suram, jadi negatif gitu, jadi nggak penuh dengan kepositifan lagi. Tapi ternyata nyatanya enggak, kamu malah jadi jauh lebih positif lagi, yang ngerombak diri kamu lagi lebih dekat dan mengenal diri kamu sendiri. Kamu nggak coba untuk nyalahin dia ataupun orang-orang di luar diri kamu lebih ngerombak diri kamu. Jadi efeknya itu lebih besar, kamu bahkan jadi lebih benar-benar manifestasikan hal-hal yang lebih baik lagi, penuh dengan keajaiban lagi, lebih dari sebelumnya menurut aku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi, bisa langsung ya request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin ikutan ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat. Hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk PAL nomor 2. Thanks for watching. Bye-bye. Luar biasa ya. Tetap positif ya, mau gimana pun. Mungkin ya bukan salah di kamunya, mungkin gak tepat aja kamu memberikan perhatian dengan orang yang sebenarnya ya tadi ini ya, penuh dengan ketakutan, penuh dengan apa ya sebutannya ya, secara mental belum siap lah, yang aku rasain gitu, dengan resiko apapun yang mungkin udah dia alami di masa lalunya ya. Oke. Ya, kita lanjut ke PAL nomor 3. Oke, di sini untuk PAL nomor 3 yang dia katakan tentangmu ke orang lain, protes ya, start a revolution ya. 28. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu itu orang yang sangat jauh berbeda dari orang-orang yang sama ini pernah dekat sama dia. Kamu orangnya sangat powerful, sangat apa ini sebutannya ya, aku ngerasa kayak throat chakranya kamu tuh kebuka, jadi bener-bener aktif lah ya. Apa yang kamu utarakan, apa yang kamu rasakan di hati, kamu utarakan gitu. Kamu kalau ngomong juga lumayan bikin orang jadi itu ya kayak semacam setajam silet gitu kalau kamu ngomong juga. Tapi bener, apa yang kamu omongin bener gitu. Dan di sini aku ngelihat kamu itu orang yang sangat berani mengutarakan pendapat. Di sini ada angka 28 juga ya. Aku ngerasain kamu tuh tipikal orang yang tahu gitu ya, ketika misalkan kalau kamu masuk ke dalam suatu perusahaan lah ya, kamu tahu kamu punya hak di dalam situ, hak ketika kamu masuk, ketika kamu keluar dari perusahaan. Ketika itu nggak kamu dapetin, ya kamu minta gitu. Jadi kamu bakal protes kalau itu nggak sesuai dengan apa yang sudah
tercantum di peraturan perusahaan kayak semacam kayak gitu. Ini juga terjadi sama dia. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu orangnya sangat tahu gitu ya, hak dan kewajiban kamu apa, tahu posisinya kamu tuh seperti apa, tahu kalau misalkan ya ketika kamu ngerasa sakit ya, kalau disakiti oleh orang lain, kalau kamu nggak dapetin apa yang seharusnya kamu dapatkan, ya protes gitu ya. Bukan protes dalam artian kayak gimana, tapi bisa langsung apa ya, kayak mencurahkan perasaan kamu gitu. Tahu gitu ya, ketika kamu meninggalkan sesuatu hal juga, kamu itu kayak semacam bisa mengutarakannya dengan alasan yang tepat gitu. Aku nggak mau diginiin gitu, langsung kamu akan melakukan aksi ya. Aku ngelihat di sini, lihat tuh ya, wanita dari berbagai macam ras, suku, agama, protesnya di luar castle gitu. Jadi kayak semacam ya apapun itu, mungkin nggak terlihat ya hak dan haknya kamu, apa yang bisa kamu dapatkan di hubungan ini atau apapun, tapi di situ kamu tahu kalau misalkan nggak bisa begini doang dong gitu. Kayak ibaratnya kayak minta pertanggungjawaban atau seenggaknya closure lah gitu, ibaratnya tanggung jawab lah ibaratnya. Kalau emang udah punya hubungan, apapun statusnya kamu sama dia, ya kamu ngerasa memang kamu pantas untuk mendapatkan closure gitu. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu tuh orangnya seberani itu, orangnya apa ya, cukup vokal dan omongan kamu itu memang benar tapi no hoax gitu ya. Jadi belum tentu dia kayak siap untuk menghadapi kamu, intinya kayak gitu. Oke, kebayangkan lah ya, ibaratnya kayak kamu tuh ada vibes kayak dia udah fix lah, udah dia salah, udah fix kayak gitu. Ketika kamu udah mau protes, sebenarnya ya udahlah, skip aja protesnya, aku udah tahu aku udah salah gitu ibaratnya, dan ya udah maunya gimana gitu. Jadi kayak takut sebenarnya, ada kesan takut untuk ngomong sama kamu karena kamu bisa marah gitu pembawaannya ya. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Untuk tahun nomor 3, aku mau ngambil energinya. Di sini ada Six of House ya. Oke. Kemudian di sini ada Neptunus ya. Ada Capricorn. Oke, jadi untuk energinya aku ngerasa untuk Six of House ini kan lebih ke arah Virgo ya. Jadi pembawaannya tuh kayak kalau melakukan sesuatu dalam satu hubungan gitu ya, apapun statusnya gitu, tetap dong harus ada kayak semacam itikat baik untuk, atau pertanggungjawaban untuk akhirnya apapun statusnya ada awal ada akhir gitu. Jangan sampai akhirnya di tengah-tengah begitu aja. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu sebenarnya tipikal orang yang sangat bertanggung jawab dan berharap orang lain juga bisa sebertanggung jawab kamu gitu, yang sesedewasa kamu. Tapi dia ngerasa kan belum tentu dia kan lebih dewasa kayak kamu, belum tentu caranya dia untuk mengekspresikan sesuatu hal ya seperti kamu. Mungkin dia nganggapnya selama ini nggak pernah kok ada yang protes kayak kamu gitu, tapi kok kamu protes kayak gitu. Terus kamu tuh kayak semacam ya iyalah gitu, mana ada, kalau ada awal ada akhir dong, tanggung jawab gitu, kayak semacam gitu loh ya. Entah apapun yang terjadi di hubungan ini, tapi aku ngerasa tuh kayak tanggung jawab ya, bukan berarti kamu gimana gitu ya, konotasi negatif, tapi kayak semacam ya kita nggak perlu ngejelasin. Misalkan kamu di sini banyak kan feminim ya, misalnya ke maskulin tuh yang kayak kamu kan nggak perlu lah ya ngomongin hal-hal yang mengingatkan kembali kalau seorang pria harus jadi gentleman yang model kayak gitu, ataupun sebaliknya yang pria nggak seharusnya ibaratnya kayak ngerimander lagi untuk wanitanya harus jadi ladies gitu ya, seorang lady gitu ya modelnya. Jadi kayak
kayak gitu kan nggak seharusnya ya. Tapi memang di sini kayak semacam kamu itu yang dia katakan tentangmu ke orang lain, selain tadi ya kamu sebold itu ya orangnya, keras terang-terangan, kamu itu juga dianggapnya orang yang kayak nge-trigger, ngebuat diri dia jadi ngerasa kayak kurang lady, kurang gentleman gitu loh. Itu yang dia rasa kayak ngerasa kayak aku ternyata sudah apa ini ya, nggak bisa memberikan closure yang baik gitu, atau enggak perlakuan yang baik ke dia gitu. Oke. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain gini, nggak tahu tuh permasalahan kalian apa, coba nanti ya jelasin ya. Untuk file nomor 3 aku nggak ngerti nih, kamu kayak terang-terangan aja gitu, kayak semacam mungkin kamu ditanya kamu kenapa, aku sakit hati sama kamu gitu, misalkan seperti itu. Aku sakit hati sama kamu dan kamu nggak ada permintaan maaf sampai detik ini gitu. Menurut kamu emang kamu nggak salah yang kemarin? Nah, langsung ya, apalagi itu para pria gitu ya, tersudut di pojokan mana yang iya aku salah sih gitu ya. Tapi ya belum tentu. Kamu kalau ngadepin maskulin yang pride banget, mana dia mau dipojokin model kayak gitu ya kan. Dia akan mencoba untuk hilang tanpa jejak, untuk akhirnya mempertahankan posisinya tetap ada di atas, atau akhirnya malah jadi kayak apa itu, debat kusir, debat yang gak ada ujungnya, gak ada artinya gitu, kalaupun nanti untuk mempertahankan pride masing-masing gitu ya. Lanjut, yang dia katakan tentangmu ke orang lain, file nomor 3. Oke. Kamu tuh orangnya tuh bener-bener apa ya, di otak aku langsung apa coba tadi barusan, satset apa itu satset kamu orangnya bener-bener to the point ya, to the point, cepet banget pergerakan kamu, cepet banget cara berkomunikasi kamu kalau debat sama orang, orangnya kalah debat tuh ya. Di sini ada two of wands, knight of wands, dan death. Jadi untuk kamu ya, yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu itu orangnya sangat pemberani, sangat kayak tipikal orang ini loh. Kalau kamu apa ya, divine feminim gitu ya, atau feminim di sini, kamu tuh tipikal kayak wanita-wanita kesatria gitu modelnya. Pemberani, keras, berprinsip gitu ya, kayak seorang wanita tapi kayak gentleman banget. Nah itulah kamu. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu tuh kayak energi maskulinnya tuh besar banget gitu ya. Bener-bener apa ya, ada orangnya kan yang nyaman untuk aku nggak mau yang terlalu apa ya, dealing sama orang yang terlalu vokal yang kayak gitu kan. Ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman gitu dengan keadaan-keadaan seperti itu. Sedangkan kamu orangnya sangat kayak tipikal orang yang pejuang, yang ibaratnya yang aku dapet kayak apa ini gambaran tuh, yang kayak di medan perang yang kayak maju, serbu, serang. Nah kamu yang teriak tuh itu serbu, serang, tapi bukan berarti kamu diem di tempat, kamu sembari lari juga gitu ya, apa ya, menunggangi kuda juga untuk kayak memberikan arahan di depan dan memimpin kubu kamu atau batalion kamu. Nah itu kamu orangnya, kamu tuh mempunyai pengaruh yang besar banget ke orang lain, ke banyak orang gitu. Mungkin kamu kayak, kalau kamu nggak diperlakuin secara adil, misalnya kamu nggak dapetin minyak goreng di Indomaret, nah kamu mungkin yang jadi ibu-ibu yang kayak, masa nggak dapet ini bimoli atau minyak goreng di Indomaret, wah ini pasti di apa ini namanya ya, di pasokannya ada tapi di gudangnya nih kayaknya nih. Terus ya tiba-tiba orang-orang tuh jadi rame, masa sih, wah nggak bener ini, ayo kita serbu Indomaretnya gitu, ayo kita serbu Alfamartnya, model-model kayak gitu loh. Jadi kayak ayo kita serbu minimarketnya, nah model-model kayak gitu. Jadi kayak analoginya tuh yang kayak kamu itu orang yang sangat aware apa yang sebenarnya jadi hak dan ya
kewajiban kamu, haknya kamu lah terutama ya. Ketika itu ada sesuatu hal yang nggak bener, itu kayak kamu suarakan gitu ke orang banyak, dan orang banyak itu bisa membentuk apa itu, grup atau barisan untuk akhirnya menentang dia gitu. Luar biasa sekali. Rival nomor 3, siapa gerangan kalian di sini ya? Apakah kalian pemimpin apa ya nih, kubuk-kubuk politik mungkin ya, atau yang suka mimpin long march, atau yang kemarin baru demo di DPR MPR kalian apa? Oke ya, intermezzo aja ya, bercanda. Oke, kita lanjut. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kalau kamu tuh orangnya bener-bener mempunyai vision ke depan. Luar biasa lah pikiran kamu gitu. Kamu kayak bisa melihat ke depan banget, memplanningkan yang akan terjadi ke depan. Bener-bener orang yang mempunyai sudut pandang yang sangat luas, yang gak semua orang punya seperti kamu ya. Pengetahuan yang luar biasa. Bahkan tebakan-tebakan kamu untuk melihat masa depan itu sering terjadinya benar gitu ya. Kayak udah punya vision duluan gitu. Jadi kamu kayak tahu hal yang gak banyak orang tahu gitu ya. Kemudian yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kalau kamu itu tipikal orang yang apapun ya yang harus terjadi, kamu tetap akan maju, kamu akan terus berjuang, kamu akan terus bertumbuh, apapun keadaannya. Kalaupun sampai akhirnya harus mati di medan perang pun kamu udah siap. Kayak tipikal orang yang nggak takut untuk melewati proses transformasi yang besar gitu. Jadi orangnya tuh benar-benar udah siap. Kalau ke medan perang ya udah siap lah. Nanti walaupun udah pakai baju baja besi, pasti nanti ada anak panah, kena goresan sini, goresan sana, udah tau lah resikonya apa. Dan kamu orangnya bener-bener siap untuk mendapatkan semua resiko itu gitu. Jadi makanya aku bilang ini energi kalian tuh ya, kalau di sini feminim, kalian maskulinnya parah banget gitu kan. Jadi pembawaannya kayak bener-bener ya siap apapun yang terjadi, aku akan siap untuk melewati semua kesakitan, semua penderitaan, semua ujian kayak gitu. Luar biasa kan ya. Oke, kita akan lanjut lagi ya di sini ya. Ya. Untuk pile nomor 3. Untuk pile nomor 3 yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Oke. Jadi dia katakan tentangmu ke orang lain kalau kamu melihat diri kamu yang lebih gentle, yang lebih wow daripada mereka. Ini ngebuat mereka jadi termotivasi sebenarnya untuk jadi diri yang lebih baik lagi, karena kamu orangnya selalu mau belajar, selalu bertumbuh, udah siap mau melewati transformasi apapun dalam hidup, siap gitu ya. Tiba-tiba kamu sebenarnya penyanyi, tiba-tiba besokannya jadi sebutannya jadi pembisnis mungkin tiba-tiba, padahal kamu tadinya nggak tahu tentang apapun tentang bisnis yang kamu lagi geluti sekarang ini. Yang kamu tahu cuma nyanyi doang, tiba-tiba bisa aja yang kamu lakuin seperti itu. Jadi dia katakan tentang ke orang lain kalau kamu orangnya memang bener-bener fight banget sama hidup kamu, fight banget. Tipikal orang yang sangat tough banget, keras gitu ya, sangat bermental kuat. Dan kamu tipikal orang yang nggak mau diam, nggak mau kan tadi throat chakra kamu tuh benar-benar ini ya, kebuka. Jadi apa yang kamu rasa di hati kamu utarakan, kamu suarakan, dan kamu menginspirasi orang untuk melakukannya. Jadi kayak banyak hal-hal dari kata-kata kamu memberikan insight yang membuat orang lain juga setuju dan akhirnya melakukan hal yang sama kamu. Jadi kayak pembawaannya itu sangat mempengaruhi banyak orang ya, dan dia juga pengen bisa jadi kayak kamu juga seperti itu. Kamu terus ya nge-explore diri kamu untuk belajar terus ke depan. Yang aku ngerasa di sini untuk pile nomor 3 kebanyakan kalian tuh belajar dari pengalaman kalian ya. Jadi kamu nggak tahu teorinya untuk menghadang orang gimana, untuk
menghunuskan pedang gimana, untuk memainkan anak panah sampai sejauh mana itu gimana. Aku ngerasa ini kamu lebih banyak dapat pembelajarannya di hidup karena kamu orang yang keras ya. Orang-orang yang cukup keras kepala biasanya nggak ngaruh untuk kayak omongan orang segala macam, itu nggak ngaruh. Jadi harus kena batunya sendiri di saat menjalani. Jadi kamu kayak udah banyak tuh permasalahan seperti itu. Jadi yang dia katakan tentang ke orang lain itu kamu udah banyak banget ya pengalaman hidupnya, mentalnya luar biasa sekali. Ketika kamu kalah perang ya kamu sebut kalah, kalau kamu menang ya kamu sebut menang. Kamu orangnya benar-benar suportif. Ketika kamu ternyata memperjuangkan sesuatu hal juga nggak pernah setengah-setengah, all or nothing kayak gitu. Oke, di sini ada I hate who I really am from you. Jadi kamu aku lihat ya yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu kan orangnya sangat transparan banget tuh, yang tadi aku udah bilang sangat blak-blakan, terus terang. Dia ini kebalikannya sama kamu. Dia ini lebih nyaman memberitahu hal yang sebenarnya ke orang-orang di inner circle-nya dia aja. Kalau kamu enggak, kamu orangnya kayak terbuka begitu aja, semua orang tahu oh diri kamu adalah panglima perang ya, panglima perang Tianfeng. Tiba-tiba jadi ingat Kerasakti lagi. Tianfeng tuh siapa ya? Tipatka ya kalau nggak salah. Oke, intermezzo. Jadi I hate who I really am from you. Jadi dia bilang ke orang lain ya kalau dia sebenarnya ya nggak banyak memberitahu lah jati diri dia yang sebenarnya ke kamu gitu. Jadi ya kenapa akhirnya kamu mungkin jadi vokal nanyain atau lebih meminta hak untuk lebih tahu tentang dia, ya wajar karena dia memang sengaja menyembunyikannya itu, mungkin karena memang lebih nyamannya seperti itu atau masih memang belum bisa percaya sama kamu ya. Di sini ada you speak to me through music. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kalau kamu tuh suka tuh kode-kode pakai musik ke dia dengan mencurahkan hatimu ya, kamu vokal kan. Mungkin kamu juga akhirnya nyanyi ya, mengutarakan isi hati kamu sendiri kayak gitu. Ya, walaupun mungkin kamu di sini bukan penyanyi, ya seenggaknya kamu suka mengekspresikannya mungkin dalam bentuk nyanyian kayak gitu. Mungkin kayak aku gitu ya, bukan penyanyi ya, suka nyanyi gitu di Instagram segala macem, mana nggak full gitu ya. Itu sebenarnya juga salah satu cara ketika mau kayak melancarkan ya apa yang kita pikirin, rasain, lagi mood hari itu tuh apalah ya, terus kamu coba untuk utarakan, entah itu akhirnya berpendapat kayak sekarang nih aku lagi ngejelasin ini ke kamu dengan pemikiran dan pengalamanku sendiri, atau memang ya dengan menyanyi gitu. Nggak perlu kayak suaranya harus kayak Raisa atau Isyana atau gimana. Kalau kamu penyanyi mungkin dituntut seperti itu ya, bakal perfect dan oke. Tapi kalau kamu kayak aku yang memang bukan penyanyi profesional dan apa ya, selama tidak memekakan telinga dan nyanyinya nggak kayak Giant juga udah cukup sih sebenarnya. Yang bisa bikin kamu jadi kayak apa ya, kan orang-orang biasanya tuh nyanyi itu di kamar mandi gitu ya, nggak apa-apa gitu. Yang bikin kamu in tune with your feelings, with your intuition, ikutin aja. Itu kayak proses untuk kayak kalau aliran darah tuh ya, ibaratnya biar memperlancar semua aliran darah dalam tubuh lah. Nah ini juga di throat chakranya kamu, jadi kamu bisa memperlancar itu dari heart chakranya kamu juga. Jadi coba untuk lebih berani untuk mengekspresikannya. Nggak peduli orang lain mau ngomong apa ya, walaupun itu akhirnya diupload di sosial media segala macam juga, sebenarnya it's okay ya, itu sosial media kamu, jadi itu sebenarnya hak kamu juga. Kalau orang lain kurang suka, tinggal unfollow, tinggal nggak temenan di internet gitu kan. Nggak temenan di internet kan bukan berarti nggak temenan di dunia nyata gitu kan. Jadi santai gitu bawaannya, jangan terlalu takut
Karena aku lihat di kolom komen banyak tuh yang bilang, aku sebenarnya mau tuh nulis apa, aku sebenarnya pengen nyanyi apa, tapi takut ini takut itu. Jangan takut, lihat deh di Instagram aku, nyanyian aku juga nggak bagus-bagus yang kayak wow banget gitu, enggak, seadanya gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak ada hal yang perlu ditakutkan untuk mengekspresikan hal tersebut. Mau dijudge yang tiba-tiba orang lain mau komen apa, ketawain aja. Karena sebenarnya ketika orang lain lebih ada waktu lah ya untuk nge-komen hal-hal yang buruk tentang orang lain, ya sebenarnya itu kata-katanya dia untuk diri dia sendiri, bukan buat kamu. Jadi santai saja gitu, jangan, don't take personally gitu ya hal-hal yang seperti itu. Oke? Bisa dicoba ya sekarang ya, jangan takut lagi ya. Oke ya, kita akan lanjut di sini. Untuk selanjutnya file nomor 3 ya, aku mau ambil channel message-nya lagi. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain, yang dia katakan tentangmu ke orang lain, file nomor 3. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain, file nomor 3. Oke. Dia sebenarnya pengen tahu lebih tentang kamu, pengen tahu banyak hal tentang kamu. Mungkin yang tadi ya, dia masih ngerasa karena dia pembawaannya suka menutupi sesuatu hal gitu ya, jadi dia takut sama refleksinya dia sendiri. Kalau misalnya orang lainnya seperti dia yang suka menyembunyikan banyak hal di hidup gitu ya, sedangkan padahal kalau aku lihat kamu orangnya opposite ya, jadi kayak semacam beda sama dia. Pembawaannya sangat belak-belakan ya, terbuka ya. Kamu kelihatan dari jauh bentuknya bulat ya, sampai dideketin gimana juga bentuknya bulat gitu ibaratnya. Tapi aku ngerasa dia beda, benar-benar dia tuh memang kayak semacam mempunyai image dia sendiri, sedangkan kamu orangnya ya apa adanya aja seperti itu gitu ya. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu tipikal orang yang sangat berani ya, memperlihatkan jati diri kamu sebenarnya, sangat transparan, bikin orang tadi mirip-mirip kayak dia, antara percaya nggak percaya. Sebenarnya kamu nih image doang atau real emangnya kamu orangnya seperti ini gitu ya. Di sini ada you are my destiny ya. Di sini yang dia katakan tentangmu ke orang lain, dia ngerasa kalau kamu itu memang takdir yang diperuntukkan untuk dia. Kayaknya dia jodoh gua deh gitu. Soalnya entah kenapa gitu, dia itu kayak nge-trigger sesuatu hal di dalam diri aku banget gitu ya. Kayak bener-bener berbeda. Apa yang aku takutin di dalam, ternyata dia untuk ekspresikan yang berbeda di luar, ngebuat aku jadi terinspirasi mau seperti itu. Yang tadi aku tertutup jadi pengen terbuka, yang tadinya aku dibuat-buat jadi pengen apa adanya gitu. Kemudian di sini ada forgive me ya. Forgive me, I have never felt this way before, I do not know how to act. Jadi dia bilang ya, tentangmu ke orang lain, kalau misalkan dia itu udah banyak tuh kayak apa ya, mungkin salting sendiri atau nggak tahu harus melakukan tindakan apa sama kamu karena kamu orangnya sangat blak-blakan, sedangkan dia biasanya mungkin handle orang-orang yang mirip-mirip kayak dia gitu ya, yang dihadapin orang-orang yang nutup-nutupin lagi, yang bertopeng lagi. Di saat kamu ketemu sama kamu, bingung dia, misalnya kan orang apa nih ya, ditanyain sebenarnya kamu maunya apa gitu, ada tuh yang akhirnya pakai kode Morse ya, atau pakai kode-kode apa yang ibaratnya harus tebak-tebakan berhadiah dulu atau tebak-tebakan pantun gitu ya, kuis-kuis dulu, susah gitu. Akhirnya sebenarnya maunya apa orang ini, tapi di saat dia nanya itu ke kamu bisa ngasih tahu gitu. Kalau aku pengen mawar putih gitu, tiba-tiba kamu ngomong gitu, aku pengen mawar putih 7 tangkai tanpa duri. Udah detail ngomongnya, aku pengen mawar putih 7 tangkai tanpa duri, terus ditaruh di vas bening, tingginya sekian, terus aku pengennya itu datang di pagi hari. Kamu tahu banget, bener-bener detail, ngejelimet gitu ya. Dan dia langsung, hah,
kok dia tahu banget yang dia pengen tuh apa gitu. Atau bahkan kamu ngomongin itu tentang masa depan kamu, karena di sini ada two of wands ya. Sebenarnya misalnya orang ditanyain masa depan kamu pengen yang seperti apa, oh aku mah yang penting bisa berguna untuk nusa dan bangsa, nah gitu ya. Atau enggak tujuan-tujuan mulia yang lain. Kalau kamu tiba-tiba ditanyain kamu pengen apa dalam hidup, aku pengen hidup aku nanti kayak semacam kamu udah bisa jelasinnya tuh sampai detail gitu, aku sampai bingung nih, soalnya aku ngerasa pembawaan kamu nih ngasihin contoh ke kamu harus yang beda gitu, kayak semacam kamu mau apa sih dalam hidup gitu, kamu tinggal bilangnya malah yang misalnya rata-rata orang pengen jadi sukses, jadi tadi ya yang aku contohin, kalau kamu yang kayak semacam yang penting aku bisa jadi diri aku sendiri gitu, jadi diri aku sendiri dan bersama dengan orang yang mau nerima diri aku kayak gitu. Jadi ada hal yang berbeda ketika kamu mengutarakan pendapat yang bikin hati dia juga nohok ketika dia melihat cerminan itu ternyata ada di dalam dirinya, yang sebenarnya dia juga pengen ada orang yang bisa nerima diri dia sendiri, dia pengen hidup seperti diri dia sendiri, mungkin selama ini dia selalu ikutin ekspektasi orang lain, jadi ada hal yang dari diri kamu menginspirasi dia gitu. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain itu kamu cukup bikin ada insight buat dia, dek gitu ya, dengan planning kamu ke depan itu kok sesuai dengan apa yang dia coba untuk, bahkan mungkin nggak kepikiran gitu. Tadinya mungkin dia masih mikir, oh nanti aku ke depan aku pengen jadi orang yang sukses, aku ingin berguna bagi nusa dan bangsa gitu. Nanti tiba-tiba pas waktu ketemu kamu dan dengar kamu ngomong kayak gitu, jadi tiba-tiba langsung keinget, ya juga ya, kayaknya itu udah cukup deh buat aku untuk bahagia, kayak itu cukup deh untuk aku hidup, aku senang deh kalau aku jadi diri aku sendiri kayak gitu, dan bersama dengan orang yang nerima aku apa adanya gitu ya. Jadi dia ada kayak semacam renungan ketika ngomong sama kamu, insight dan renungan gitu ya. Where do we go from here? Jadi yang dia katakan tentang muka orang lain, dia sebenarnya bingung mau dikemanain sih ini hubungan gitu. Dengan kamu yang model seperti ini dan dia yang model seperti itu, apakah cocok? Apakah ini hubungan yang bisa dibawa sampai ke jenjang pernikahan, atau ini cuma sekedar aja kayak gitu ya. I can't face you right now, the intensity between us scares me. Dia takut ya, karena kamu sangat belak-belakan, bener-bener strong banget ya appearance kamu, aura kamu juga ya. Mungkin kamu mempunyai aura yang mengintimidasi, yang bikin orang ya, ibaratnya kalau ibaratnya di kamar gitu ya, kamu cuma berdua, dia ngerasa dia duduk di pojokan dan ibaratnya kamu tuh yang kayak yang mau mau melakukan tindakan kejahatan ke dia gitu. Yang dia langsung oh tidak gitu ya, modelnya jadi kayak terhimpit di pojokan gitu. Jadi kayak ada ngebuat dia tuh kayaknya aku kena mental deh kalau sama orang ini gitu. Kayak aku nggak akan kuat deh nih ya sama ngadepin orang ini gitu, yang dia katakan tentang muka orang lain ya. Terpal nomor 3 aku ambil channel songnya ya, yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Oke, di sini ada nggak tuh kan? Misterius kamu berarti. Satu lagi. Oke. Jadi yang dia katakan tentangmu ke orang lain, mulai dari ketemu kamu ya, kenal kamu pertama kali itu aja udah sangat menarik kamu tuh, soalnya kamu strong banget, kelihatan kepribadian kamu. Mungkin dari nun jauh di sana kelihatan tuh, entah itu outfit kamu, entah itu warna rambut kamu, entah itu apa, ada sesuatu hal di diri kamu yang sangat menonjol, yang membuat perhatiannya dia sangat tergoda banget untuk melihat kamu gitu. Oke, dan dia bilang ke orang lain tentang kamu tuh, ya kalaupun akhirnya nggak ada kesempatan untuk bersama, ya boleh lah ya aku punya ada perasaan buat dia gitu.
ya walaupun ini akhirnya tidak terrealisasikan, tidak terekspresikan, dan dia nggak tahu, ya kayaknya aku bakal terus tertarik deh sama dia gitu. Oke. Di sini ada So Close ya, John McLaughlin ya. We are so close to reaching that famous happy end. Almost believing this one's not pretend. Let go on dreaming true. We know we are so close and still so far. Jadi sebenarnya dia bilang kalau sebenarnya kamu sama dia udah sempat kayak ada hubungan yang deket lah ya, kayak curhat-curhatan mungkin, atau ada membuat diri dia tuh hampir terbuka sama kamu. Tapi tampaknya di saat hampir terbuka, tiba-tiba di ujung tanduk itu tertutup lagi karena ada satu hal yang kemungkinan besar kalau dari film ini ya, So Close ini dapat dari film Enchanted ya, yang kayak Disney gitu. Mereka nyanyiin ini di saat lagi dance on the floor gitu ya, lagi waltz gitu, kayak ada di balls gitu untuk dansa. Dan di sini mereka akhirnya di tengah-tengah lagu lagi puncak-puncaknya gitu ya, mereka akhirnya harus switch pasangan dansa ke pasangan masing-masing, dimana mereka masing-masing udah gak punya perasaan sama pasangannya masing-masing, padahal pasangannya udah pasangan ideal gitu, ideal buat si cowok, ideal buat si cewek. Malahan mereka kalau jadi malah agak aneh juga gitu. Dan ini aku ngerasain vibesnya juga sama kayak kamu. Jadi kayak yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kalau kamu hampir aja terbuka gitu, hampir aja dia terbuka sama kamu, dan hampir aja mungkin jadian gitu ya, hampir aja dapat momen bersama gitu. Kemudian di sini ada Hush ya, Leslie ya. But don't cry again, I'll be waiting here where the moon is on the rise as the olden days. Jadi di sini yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kalau kamu tuh sempat kayak sangat kecewa banget dengan keadaan kalian, dengan semua hal ini, pernah sedih banget. Dan di situ sebenarnya di saat kamu lagi sedih segala macam, dia tahu dan dia juga ngerasain hal yang sama, dan dia sebenarnya nungguin kamu, nungguin momen yang tepat untuk bersama dengan kamu, walaupun kamu nggak tahu juga. Jadi di sini tuh terlalu banyak yang hidden, terlalu banyak hal yang kalian nggak tahu satu sama lain. Ibaratnya kalau salah satu dari kalian itu dukun, sebenarnya bisa tersolusikan ini. Oke, di sini ada Can you see my heart haze? Ya ampun, ya kan barusan aku bilang ini terlalu banyak cinta diam-diam gitu ya. Oke, di sini ada Aku akan selalu berada di sini di belakangmu. Kau tak tahu isi hatiku, air mata memenuhi mataku. Ini tuh bahasa Korea yang aku bahasa Indonesiain ya. Benar-benar tuh ada tulisannya, aku akan selalu berada di sini di belakangmu. Kenapa di belakang, nggak di samping ya kan? Kau tak tahu isi hatiku, air mata memenuhi mataku. Jadi dia sebenarnya juga nangis juga, sedih juga sama keadaan ini. Tapi ya gimana, dia tuh kayak throat cakranya itu kayak tertahan, gak kayak kamu udah kebuka kayak gitu. Jadi susah dia mau ngomong kangen, mau ngomong ketemu gitu, atau mau ngomong I love you boro-boro. Mungkin akan lebih baik kamu membuat bahasa isyarat sama dia ya, bahasa bentuk cinta yang lain gitu, karena tenggorokannya dia tercekat gitu, nggak bisa ngomong-ngomong ekspresi cinta model seperti itu ya. Di sini ada more than words ya, extremes. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and reach out your hand. Jadi sebenarnya yang dia katakan tentangmu ke orang lain, walaupun throat cakranya tercekat, dia sebenarnya berusaha untuk ngobrol sama kamu atau membuka pembicaraan sama kamu, walaupun cuma just say hi gitu, hai lagi apa gitu, atau baru hai doang gitu ya.
itu sebenarnya perjuangan keras ya ngomong sama kamu atau memulai conversation sama kamu. Seharusnya dia dapat bintang 5 di saat dia ngomong hai sama kamu, karena dia mengumpulkan kekuatan, segenap kekuatan ya, menghindarkan dari segala macam trauma dan ketakutannya. Itu besar sekali loh perjuangannya. Walaupun kamu perjuangannya terlihat dan dia tidak terlihat, tapi underneath gitu ya di bawah alam sadarnya dia itu udah banyak peperangan ya, mungkin udah ngalahin peperangan Mahabharata gitu ya. Kemarin ada yang ngomongin tentang itu ya, Pandawa ya di kolom komen ya, jadi aku jadi keinget nih. Oke, jadi di saat kamu bisa ya melihat lah ya usahanya dia untuk berkomunikasi sama kamu, dan artinya dia untuk say hi sama kamu itu bukan cuma say hi loh, itu ada artian yang dalam loh. Ketika dia berharap kamu bisa membaca lebih di matanya, di bahasa isyaratnya, di bahasa tubuhnya, tentang hatinya yang tulus untuk kamu gitu. Andaikan kamu tahu ya gitu, kamu memang sangat berjuang, sangat terlihat gitu. Dan kalau aku lihat kalau kamu sangat maskulinnya besar sekali, ya berarti dia femininnya juga besar lah gitu. Jadi lebih banyak masuk ke arah yang tadi perasaan gitu yang aku ngerasain, walaupun dia mungkin ya pria gitu ya. Oke, lagi yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Oke. Loving others is easy when I love and accept myself. Oh, pas banget ya. My heart is open ya. I allow my love to flow freely. I love myself, I love others, and others love me. Jadi yang dikatakan tentangmu ke orang lain, kamu orangnya benar-benar apa adanya, sangat mencintai diri kamu sendiri, memperlihatkan diri kamu sendiri, kamu dicintai karena diri kamu sendiri, kamu mencintai dunia kamu karena dunia akhirnya mencintai kamu dengan apa adanya diri kamu. Setelah kamu memang sudah menerima diri kamu sendiri lah ya. Jarang-jarang ada orang yang benar-benar bisa ya tap into their identity ya, atau pembawaan yang jati diri dia sendiri udah dia tahu, dia melakukan apa yang dia mau, dia akhirnya dicintai karena sosok dia yang seperti ini gitu ya. Sedangkan aku ngelihat dia nggak seperti kamu, yang kamu tuh lihat tuh, my heart is open. Jadi sebenarnya kamu tuh heart chakranya udah open ya, terus chakranya udah open, bagus banget gitu. Jadi banyak kebahagiaan yang akhirnya datang ke hidup kamu. Sedangkan dia tuh sebenarnya banyak kesiksa, harus tertahan di hati, harus tertahan di tenggorokan ya. Banyak kepedihan gitu yang dia harus tahan di dalam, yang tidak bisa terekspresikan gitu ya. Ya, oke. Aku tadi stop dulu karena ada azan. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper untuk percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.